Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai komunikasi yang tepat, benar, dan yang baik yang gimana ya caranya ya. Nah, kalau dulu di zaman saya kuliah dulu ya, saya tuh sering kan ada kegiatan, maksudnya pramuka, baris berbaris dan segala macam. Nah, salah satu dari kegiatan yang paling sering dilakukan waktu itu adalah kita disuruh berbaris ya, misalnya 10 orang gitu kan. Yang paling depan tuh biasanya pemimpin barisan. Oke, lencang kanan ya, lencang kanan, setengah lencang kanan. Pokoknya istilah kita di baris ya, dan aktivitasnya itu yang paling pertama adalah biasanya. Jadi si bu guru itu ngomong sama yang paling depan. Oke, misalnya si Jono jualan nasi kuning di perapatan stasiun Beos. Itu misalnya apa, harganya 3.500 satu pak, kalau pakai telur jadi 4.000. Itu aja. Ya, nah sekarang gini. Jadi yang anak yang paling depan harus nyampaikan sama belakangnya, belakangnya dan belakangnya, belakangnya dan belakangnya, belakangnya dan belakangnya sampai ujung. Ya kan? Jadi 10 orang. Nah, seperti biasa dan dapat dipastikan 99,9%, begitu nyampe di ujung ceritanya udah nggak karuan. Si Jono udah jualan steak, harganya mungkin udah 30.000, udah 40.000. Nah, kenapa? Itulah yang namanya di sana dengan komunikasi yang kebanyakan relay, estafet itu kebanyakan ngaco. Jadi kalau dalam bisnis itu, saya tidak menyarankan kamu itu verbal. Kenapa? Karena kalau verbal itu memang lebih tepat. Memang kadang ada seseorang yang lebih enak gitu, kayak saya verbal gitu ya, lebih enak aja nyampeinnya ke orang lain. Tapi kalau kamu sudah pegawai banyak, jangan pernah berkata melalui verbal. Tuliskan dalam bentuk tulisan. Oke. Peraturan kantor. 1, sekian. 2, ini. 3, itu. Jauh tempel di pintu gerbang. Jadi semua orang bisa baca. Tidak ada yang salah baca. Tidak ada yang misinterpretasi dan konstan gitu ya. Jadi semua orang baca hal yang sama. Kenapa? Karena kalau kamu kasih tahu orang, jangan jauh-jauh 10 orang ya. Kamu kasih tahu OB kamu aja ya. Pak, misalnya, Man, aku tolong beli nasi Padang lah ya. Aku mau nasi rendang sama ayam. Kuah gulainya sedikit, jangan pakai sambal. Kamu tahu nggak ya, saya 4 tahun. Saya selama di Bandung, saya udah 7 tahun. I think, ya 7 tahun lebih. Saya selalu kalau beli nasi Padang itu di tempat yang sama. Menu yang sama, tidak pernah berubah. Takaran yang sama, nggak pakai sambalnya sama, segala macam. Tapi percaya nggak percaya, kalau saya utus 5 orang, yang benar cuma 2. Yang 3-nya ada aja ngaconya. Kalau bukan salah beli, kalau bukan salah porsi, kalau bukan pakai sambal, kalau bukan ini itu. Jadi, nah ini adalah bukti apa? Instruksi yang sangat sederhana saja bisa diinterpretasikan oleh banyak orang. Apalagi yang mengandung instruksi penting seperti cara pengendalian komputer, cara pengendalian mesin, cara pemotongan, cara segala macam. Makanya nanti saya pada video berikut saya akan membuat video tentang pentingnya Standard Operating Procedure atau yang lebih dikenal dengan SOP. Nah, begitu juga dengan kalau misalkan kamu ada pemberitahuan terhadap klien segala macam, yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu bikin surat. Bikin suratnya juga ada caranya ya. Jangan bikin panjang lebar yang teksnya kayak kitab KUHP yang orang bacanya juga males. Tapi juga jangan terlalu singkat sampai kamu potong-potong sampai akhirnya bikin misinterpretasi juga. Misalnya yang paling contoh aja ya. Hari Kamis ini untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, kantor saya tutup kepada para pelanggan. Silahkan yang mau order, terakhir cut off-nya di hari Rabu. Singkat, padat, jelas, nggak panjang lebar, kamu broadcast ke seluruh konsumen kamu. Itu pun saya yakin pasti banyak yang telepon kamu dan tanya, kalau Kamis pagi boleh nggak? Kalau Kamis malam boleh nggak? Segala macam ya, karena memang orang Indonesia itu kalau suruh baca males. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena yakinlah kalau kamu komunikasikan dengan benar dan lancar, itu kemungkinan seperti ini akan lebih diminimalisasi. Kalau kamu nggak tulis aja, kalau udah tulis aja masih banyak yang miss, apalagi kamu nggak tulis, ya kan? Jadi jangan apa? Kalau bisa tuh kalau broadcast itu 1 tapi tepat, ya. Nah contoh tidak tepat gimana? Misalnya kita Sabtu libur, kita Rabu libur.
kita Idul Adha, Rebo libur. Nah, kalau kamu kirim hal seperti ini, kamu broadcast sama seluruh buyer kamu, mereka pasti akan bertanya, terakhir beli kapan? Boleh nggak saya titip order untuk hari Kamis? Apakah kantornya doang yang tutup? Apakah pembayaran juga akan tertunda? Atau segimana? Dan 1001 macam pertanyaan yang lain-lain, ya kan? Jadi akhirnya apa? Kamu rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Kenapa kamu harus menjelaskan satu persatu pada semua orang yang bertanya? Jadi lebih baik kamu bikin yang rapi-rapi. Kita Rebo ini karena ada hari raya besar Idul Adha, kita kantor tutup. Untuk administrasi akan diteruskan pada hari berikut. Untuk pembayaran akan diteruskan pada pembayaran sesi berikut hari Jumat. Untuk yang mau pesan order, pesan hari Selasa malam terakhir gitu. Nah, jadi itu akan membuat kerja kamu lebih ringan di kemudian hari. Jadi jangan mau cepat kamu broadcast sembarangan, nanti yang ada akhirnya simpang siur, kisruh, dan akhirnya kamu dapat nama jelek, kamu dapat caci maki dari pembeli, dan segala macam. Akhirnya rugi siapa? Karena kamu males nulis lebih panjang sedikit. Nah, begitu juga dengan instruksi yang kasih bawahan. Tertulis. Karena kalau enggak, nanti bayangin ya. Saya misalnya bilang, Jono, kamu bilangin ya sama supplier kita ya, besok kita libur. Oke pak. Nanti dia telepon nanya. Supplier masih nanya dong sama dia, pembayaran jadi gimana? Nggak tahu, tanya saya lagi. Mending kalau tanya saya, kalau dia bilang, pembayaran tetap pak. Nah, bingung kan, orangnya udah datang, kantornya tutup. Nah, jadi 1001 macam mishaps mishaps itu ya, kekacauan itu bisa terjadi kalau misalkan instruksi yang kita berikan tidak sampai dengan tepat. Jadi kalau Anda punya pemberitahuan sayembara atau segala macam, itu beritakanlah dengan singkat, padat, jelas, tapi akurat juga gitu loh. Jadi jangan sembarangan broadcast, salah, maaf kita masih terima ini. Itu akan sangat-sangat terlihat tidak profesional. Dan sebagai bisnis itu saya sangat, kalau bisa jangan lah ya. Kalau bisa kita bisnis yang baik itu mereka akan sangat menulis dengan rapih, mereka akan menulis dengan teratur, mereka akan bagikan informasi yang tepat sampai orang juga tidak bingung. Nah, Pak, gimana kalau misalkan instruksinya rumit, Pak? Misalnya kayak yang paling gampang, saya kasih contoh aja ya. Pengoperasian ATM, mesin anjungan tunai mandiri setor tarik misalnya gitu, gimana? Ya ini sih terus terang ini udah perusahaan kelas tinggi ya, mereka yang punya masalah ini pasti udah nggak perlu udah di atas saya, mereka nggak perlu masukan dari saya, tapi biasanya gunakan gambar. Ya, gambar itu juga bisa menjelaskan 1000 kata gitu ya. Nah, kalau misalkan di UMKM, misalnya kita kan paling sering menemukan gitu ya. Kalau di WC kloset ini tidak boleh jongkok. Pakai apa? Kalau nulis kan kepanjangan dan kesannya tidak sopan gitu. Anda tidak boleh jongkok. Tinggal kasih gambarnya jongkok, coret, duduk, oke gitu kan. Nah, jadi Anda harus kreatif lah dalam menyampaikan pesan. Dan ingat juga ya, Anda harus sensitif juga dalam menyampaikan pesan. Jadi pesannya tuh nggak boleh terlalu kasar, nggak boleh terlalu menyinggung satu sama lain, nggak boleh terlalu vulgar, nggak boleh terlalu gimana. Jadi bikin pengumuman itu sebenarnya ya suatu seni juga gitu loh. Bagaimana dengan sedikit kata tapi orang tidak salah tangkap dan orang bisa mendapatkan intisari dari apa yang ingin kita sampaikan. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Jadi ingat ya, kalau mau bikin pengumuman segala macam, usahakan bikinlah dengan yang tepat gitu ya. Put some effort into it. Jadi untuk meminimalisasi feedbacknya supaya dikurangin. Kalau nggak setiap orang nanya kita nggak jelas, yang ada kita juga capek, konsumen juga bingung, kita hilang omset segala macam, yang rugi kita juga. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, tolong di like and subscribe. Masih banyak lagi video saya juga yang kurang lebih akan seperti ini juga. Oke, terima kasih.